فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi asbahullah, yang mana sekarang kita akan masuki halaman berikutnya, yaitu halaman yang ke 64 bagian bawah itu. Kata beliau, hukmu istinsaril ma' ba'dal istinsyaq. Apa hukumnya mengeluarkan air dari hidung setelah dia memasukkannya? Memasukkan air ketika wudhu ke dalam hidung namanya istinsyaq. Mengeluarkannya namanya istinsar. Hukumnya bagaimana? Di sini nanti ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, hukumnya adalah wajib. Kita lihat dulu apa makna istinsar. Awalan yang pertama, al-istinsaru huwa istif'al minan nasr bin nun wal musallasah. Lafaz istinsar itu adalah lafaz yang timbangannya adalah istif'al dari kata an-nasr dengan nun, istinsar. Wal musallasah, musallasah dengan sa, titiknya 3, al-musallasah. Wa huwa tarhul ma' alladhi yastanshikuhu al-mutawaddi', yaitu membuang air yang telah dimasukkan ke dalam hidung oleh orang yang wudu. Itu namanya istinsar. Memasukkannya namanya istinsyaq, mengeluarkannya namanya apa? Istinsar. Itu istilah. Nah, kalau orang belum mampu untuk melakukan ini, harus latihan karena ini ada faedahnya juga. Di samping itu ada rangkaian dalam wudu, itu faedahnya mengeluarkan kotoran yang ada dalam hidung. Paham ya? Nah, kita lihat. Ai yajdabuhu birihi anfih, yaitu orang tersebut menarik air tadi dengan angin hidung yang ada dalam hidungnya. Paham ya? Dengan dorongan angin yang ada dalam hidungnya itu. Paham ya? Seperti itu ya. Naam. Litangdhifi ma fi dakhli, fungsinya untuk membersihkan apa yang ada dalam hidung. Terkadang ada mungkin kotoran-kotoran yang ada dalam hidung, ya kan? Kemudian ketika ada air masuk, akhirnya nanti ketika dikeluarkan ikut keluar juga, sehingga bersih. Fa yakhruj bi rihi anfih, maka dia akan keluar dengan apa? Dengan angin yang ada dalam hidung tadi itu. Dorongan angin yang ada dalam hidung tadi itu. Sawa'un kana bi i'anati yadih amla, ini penting ini. Baik dengan bantuan tangan ataukah tidak. Jadi boleh tangan kita gini boleh. Langsungan boleh. Masukkan gini kan? Itu boleh. Masukkan gini kemudian tangan kita enggak megang pun boleh juga. Intinya dikeluarkan. Mafhum? Kalau sebelumnya kan masalah apa? Atamat kumur-kumur itu pada asalnya dikeluarkan, tapi kalau mau telan pun boleh. Kalau kumur-kumur. Tapi kalau untuk istinsyak ini kalau seandainya kita enggak keluarkan, itu kan khawatir bahaya. Ya kan? Kepala pusing kalau terlalu ditarik terlalu dalam kan? Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa hukiya an Malik karahatu fi'lihi bi ghadliyat. Imam Malik membenci, dinukilkan bahwasanya Imam Malik membenci kalau melakukannya tanpa tangan. Jadi gini, itu Imam Malik membenci. Paham ya? Ini yang namanya pendapatnya. Likaunihi yusbih fi'l dabah. Karena kata Imam Malik, paham ya? Pendapat Malik ini karena perbuatan tersebut menyerupai apa? Binatang. Wallah alam binatang bagaimana caranya, cuman kalau tanpa tangan seperti ini itu menyerupai binatang gitu. Wal masyhur adamul karahah, tapi yang masyhur tidak perlu dimakruhkan, bebas.
Mau pakai tangan silahkan, enggak masalah itu. Itu kesimpulannya. Hukumnya bagaimana? Amma hukmul mas'alah, adapun hukum istinsar ini, fal qaul awal, pendapat pertama, annahu mustahabbun, pendapat pertama hukumnya sunnah. Ini pendapat siapa? Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Pendapat pertama, pendapat jumhur, yaitu pendapat mayoritas ahli ilm, hukumnya sunnah, gak wajib. Walaupun yang kuat nanti pendapat yang kedua nanti. Bal naqala Ibnu Mulakkin al-ittifaq al-istihbabih. Bahkan Ibnu Mulakkin menukilkan apa? Kesepakatan tentang sunnahnya mengeluarkan apa? Air yang dimasukkan dalam hidung tadi itu. Istadallal jumhur ala anna al-amra fihi nadb. Jumhur berdalilkan bahwasanya perintah di sini bukan wajib tapi untuk nadb, itu anjuran atau sunnah. Bima akhrajahu Abu Dawud. Dalilnya yang dipakai adalah yang dikeluarkan Imam Abu Dawud wa khairuh, dan juga yang lainnya min hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dari hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah taala. Dalilnya ini padahal masih umum ya. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya tidak akan sempurna salatnya salah seorang di antara kalian hingga menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Al-hadis ini, hadisnya belum sempurna ini. Wasanaduhu sahih. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya nanti. Fa'ahalahu al-ayah, maka diisyaratkan pada ayat yang seputar wudu itu. Walaysa fiha dzikru istinsyak. Lihat ini. Hadis yang dijadikan sandaran itu ternyata tidak ada penyebutan istinsyak. Tidak ada lafaz istinsyak masukkan air dalam hidung. Wa ujiba, dijawab, bi annahu yuhtamal an yurada bil amr ma huwa a'am min ayatul wudu. Bisa jadi yang diinginkan itu perintah di situ lebih umum daripada ayat wudu. Paham ya? Karena ayat wudu kalau antum sebutkan ayatnya itu antum yang udah hafal dan juga baca itu kan enggak ada istinsyak. Ya kan? Faghsilu wujuhakum ya wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kan? Ada enggak memasukkan air dalam hidung? Enggak ada. Tapi umum itu yang khusus dalam as-sunnah. Faqad amara Allah Subhanahu wa taala bittiba'in nabiyhi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Allah telah perintahkan agar mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-mubayyin 'anillah amrahu. Yang mana beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang menjelaskan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yahuk ahadun mimman wasafa wudu'ahu alaihi salatu wassalam ala istiqsa annahu tarakal istinsyak bal wal matmadah. Dan tidak ada seorang pun yang ragu dari kalangan orang yang mensifati wudu'nya Rasulullah SAW untuk apa? Menghapus atau menghilangkan salah satu sifatnya. Bahwasanya apa? Bahwasanya beliau meninggalkan istinsyak dan bahkan tidak pula meninggalkan matmadah. Ini bantahannya. Enggak mungkin gitu loh. Tidak ada satupun yang menyebutkan apa sifat wudu'nya Rasulullah SAW kemudian meninggalkan apa, Rasulullah itu meninggalkan istinsyak dan meninggalkan matmadah. Maksudnya beliau alaihi salatu wassalam itu melakukan matmadah. Matmadah itu kumur-kumur dan juga melakukan istinsyak. Pendapat yang kedua ini yang kuat. Wallahu a'lam, kekuatan beliau di sini. Al-qaulu tsani yajib, wajib. Jadi ketika kita masukkan air dalam hidung kemudian mengeluarkan nama istinsar, wajib hukumnya. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, dhahirul amr annahu lil wujub. Dhahir perintahnya itu menunjukkan wajib. Sudah kita pelajari bersama ya. Di dalam ilmu usul fikih ada kaidah namanya al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ini yang jadikan tolak ukur. Bahwasanya perintah itu wajib. Fayalzaman qala biwujubil istinsyak liwurudil amr bihi, maka mengharuskan orang yang berpendapat wajibnya istinsyak dikarenakan ada perintah dengannya. Kan istinsyak jelas kan? Baligh fil istinsyak malam takun shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam memasukkan air dalam hidung selama kamu tidak berpuasa. Berarti menunjukkan apa? Ketika diperintahkan untuk masukkan air dalam hidung, berarti diperintahkan pula untuk mengeluarkannya. Kata beliau, ka Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa Abi Thawr wa Abdul Mundir
an yaqulu, mengharuskan mereka juga mengatakan bihi fil istinsar, wajib juga ketika istinsar. Memasukkannya juga wajib, mengeluarkannya juga wajib, itu loh konsekuensinya. Wa dhahiru kalami sahibil mughni yaqtadi annahum yaqulun min dzalik. Dan juga zahir ucapan pemilik Mughni. Siapa berarti ini? Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Jadi kalau antum baca kitab fikih, lihatlah kitab Al-Mughni, itu Al-Mughni karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah. Mafhum? Tapi kalau antum baca ilmu bahasa Arab, nahwu, kok ada lafaz lihatna Al-Mughni, itu Mughni Labib, karya Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih. Jadi lihat kitabnya dulu. Kitab yang dibahas kitab apa? Ar-rajih, pendapat yang kuat, huwal qaulus tsani, pendapat yang kedua wajib. Ketika memasukkannya juga wajib, mengeluarkannya juga wajib. Jangan langsung dihirup sampai atas. Biasanya pusing kepalanya, ya kan? Nah, dan itu pun kalau dihirup langsung dihirup ke atas, khawatir nanti kotoran-kotoran dalam hidung ikut ketarik juga gitu loh. Mafhum? Karena fungsinya nanti kita lihat fungsinya. Atau kita lihat hadisnya dulu. Li hadits Abi Hurairah anhu al-mutaqaddim bi raqam 4. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati, nomor 4 sudah kita lewati. Summal yastangsir, ada lamul amr. Kemudian hendaknya dia istingsar. Lamul amr itu lam yang menunjukkan perintah. Kaedahnya apa tadi? Al asal fil amr yadullu alal wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Qala asy-Syaikh Yahya hafizallahu ta'ala wa ra'ah, berkata Syekh Yahya hafizallahu ta'ala wa ra'ah, al-istinsyaku tablilul adza fil anf wa tartibuhu. Masyaallah. Istinsyak itu adalah membasahi kotoran di dalam hidung. Dalam hidung kita kan kadang ada kotoran kan? Kalau kita masukkan air otomatis terbasahi itu loh. Membasahi kotoran dalam hidung, wa tartibuhu, dan juga membikin dia itu apa? Na'am barakallahu fiik, lunak. Wal istinsar huwa faidatuhu bi ikhrajil adza. Sedangkan istinsar mengeluarkan air dari dalam hidung tadi, fungsinya faedahnya adalah mengeluarkan kotoran. Paham ya? Nah, kotoran hidung ini kan, kotoran dalam hidung itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ingus ya. Tapi yang kental-kental itu, yang agak keras namanya apa? Upil itu ya. Bahasa Indonesianya apa itu Mas? Upil itu Mas? Hah? Upil. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itu ya, maksudnya itu. Ya, kotoran yang sudah mengeras dalam hidung itu kalau bahasa Indonesianya belum menemukan, bahasa Jawanya upil. Apa ya? Nah, tapi kalau ingus kan masih cair itu, ya kan? Biasanya kalau kotoran dalam hidung kan ada yang sudah keras itu kan. Nah, kalau kita istinsyak tadi, otomatis terbasahi dan lunak. Nah, faedahnya istinsar apa? Agar keluar kotoran tadi. Mafhum? Ya ingusnya atau yang kering tadi keluar. Falau ballal adza bi ghairi ikhrajin bil istinsar wa lam yakun minhu tangdzif al matlub. Sahih. Kata beliau, kalau seandainya kotoran tadi cuma dibasahi saja tanpa mengeluarkan dengan istinsar, niscaya tidak akan terwujudkan tangdzif, membersihkan yang diinginkan. Ya kan? Masukkan tok tapi enggak mengeluarkan. Itu nanti otomatis kan pembersihannya enggak ada gitu loh. Fungsinya istinsar itu agar kotoran tadi keluar, baik ingusnya ataupun kotoran yang udah kering tadi. Bisa dipahami ya? Nah, dan mungkin antum sudah merasakan, kadang-kala keluar juga kan itu kan, bersih, enak itu ya. Kalau bahasa Jawanya plong gitu istilahnya. Nah, kita ambil dikit lagi. Hukmu tartibi bainal matmadah wal istinsyak wal wajah. Apa hukumnya mengurutkan? Tartib itu urut. Apa hukumnya mengurutkan antara kumur-kumur dan istinsyak dan juga wajah? Paham ya? Nah, hukumnya bagaimana? Karena kalau kita kumur-kumur otomatis kemarin sudah kita lewati, air tadi masuk ke hidung sama ke mulut, ya kan? Yang ke hidung namanya istinsyak, yang ke mulut kumur-kumuran itu. Mengeluarkannya berbarengan biasanya. Nah, diurutkan ataukah wajah dulu boleh gitu loh. Hukumnya bagaimana urut seperti itu kita lihat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, wala yajibu atarti bainahuma baina ghusli baqiyatul wajh. Tidak ada kewajiban untuk mengurutkan antara keduanya dan antara mencuci sisa wajah yang ada. Li'annahuma min ajza'ih, karena itu merupakan bagian daripada wajah itu sendiri. Walakin al-mustahab, penting ini, di garis ini ya, akan tapi yang dianjurkan, yang disunnahkan, wajibnya tidak, tapi yang disunnahkan an yabda' bihima qabla wajah. Mengawali keduanya dulu sebelum wajah. Ya kumur-kumur, istinsyak baru wajah gitu loh. Wajibnya enggak wajib.
Karena mulut hidung ini termasuk bagian dari wajah ini. Paham ya? Nah, sehingga untuk wajibnya tidak, cuman sunnahnya. Sunnahnya dianjurkannya hendaknya dia mengawali keduanya yaitu kumur-kumur plus istinsyak tadi sebelum wajah. Li'anna kulla man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu bada'a bihima illa syai'an nadiran masyaallah. Dikarenakan setiap orang yang mensifati wudu'nya Rasulullah SAW itu menyebutkan beliau mengawali dengan keduanya dulu. Apa tadi? Kumur-kumur sama istinsyak itu, baru wajah. Kalau wajibnya tidak loh ya wajibnya ya, tapi disunnahkan. Mafhum? Nah, itu kesimpulannya. Yang terakhir, biar pas di titik itu, ghusl wajah ruknun min arkanil wudu, penting ini. Mencuci wajah itu salah satu rukun daripada rukun-rukun wudu. Rukun itu kalau secara definisi adalah janibus syai' al-aqwa. Rukun itu definisinya adalah janibus syai' al-aqwa. Apa itu? Bagian sesuatu yang paling kuat. Kalau diterjemahkan bebas, pondasi. Yang namanya pondasi kalau nggak dilakukan ya roboh semuanya. Orang wudu nggak cuci muka, nggak bisa. Paham? Karena ayatnya jelas nanti. Termasuk yang diperintahkan untuk mencuci apa? Wajah ini. Nah, kata beliau, mencuci wajah adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun wudu. Dalla ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya Al-Qur'an, as-sunnah, ijma'. Amal kitab, adapun dari Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, cucilah wajah-wajah kalian. Faghsilu, fi'il apa ini kalau dalam bahasa Arab? Fi'il amr. Kaidahnya apa kaidah usulnya? Al aslu fil amri yadullu alal wujub. Hukum asal suatu perintah menunjukkan apa? Wajib. Mafhum? Naam. Wa amas sunnah, adapun dalil dari as-sunnah, fama dzakaral muallif an Utsman wa Abdullah bin Zaid anhuma wa jaa an ghairihima. Masyaallah. Adapun dalil as-sunnah sebagaimana hadis yang sudah dilewati, yang kita lewati itu yang disebutkan oleh muallif dari hadisnya Utsman dan Abdullah bin Zaid, semuanya menyebutkan mencuci wajah. Berarti mencuci wajah itu rukun. Wa amal ijma', adapun ijma' fa naqalahu Tahawi wal Mawardi wa Ibnu Rushdin wa Ibnu Qudamah wa Nawawi. Banyak imam yang menukilkan apa? Ijma', bahwasanya apa? Mencuci wajah itu adalah rukun. Adapun wajah itu dari mana ke mana, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Paham ya? Karena wajah itu kan kepala ada, wajah itu kan yang di depan yang nampak ini kan, cuma nanti sebutkan batasannya mana batasannya. Apakah leher ini wajah? Kemudian tengkuk belakang ini wajah atau bukan? Itu nanti masuk dalam apa? Nah, barakallahu fiik, penjelasan mengenai wajah itu panjang, ukuran panjang dan juga lebarnya dari mana ke mana pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.